menjelaskan mengenai penggunaan kalimat efektif dalam kehidupan sehari-hari yang baik dan benar. Yang pertama kita harus ketahui adalah apa itu kalimat efektif. Jadi kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan kata-kata yang baku, yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Langsung aja kita ke syarat-syarat dan contohnya agar kita lebih mengerti. Yang pertama kita harus memperhatikan syarat-syarat menggunakan kalimat efektif yang baik. Ada 4 syarat. Yang pertama adalah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Ini contohnya di mana kita menggunakan tanda baca dan huruf kecil maupun huruf kapital sesuai dengan tanda-tanda dan juga ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama sesuai ejaan bahasa Indonesia yaitu aku baru saja ngirimin surat lewat kantor pos. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Karena di sini ada kata ngirimin ini merupakan kata yang tidak bagus. Kata yang seharusnya kita gunakan adalah mengirimkan agar lebih kita pahami, dan jika bahasa yang kita gunakan di daerah lain orang lebih mengerti daripada kita menggunakan kata ngirimin. Jadi yang seharusnya adalah aku baru saja mengirimkan surat lewat kantor pos. Syarat yang kedua itu adalah hemat kata, di mana kita tidak bertele-tele dan mengungkapkan pendapat kita terlalu panjang sehingga orang malas untuk mendengarkan. Contohnya itu adalah kita menggunakan kata versus sama, di mana contohnya itu dia sangat baik sekali. Di sini ada kata penubelan, dia sangat baik sekali. Ini merupakan kata penubelan karena di mana ini sudah ada kata sangat, di sini ditambah dengan kata sekali. Jadi penggunaan kata ini sudah adanya penubelan yang membuat kalimat itu tidak efektif. Kalimat efektif yang seharusnya itu adalah dia baik sekali. Ini merupakan kata yang seharusnya digunakan. Contoh yang ketiga yaitu menggunakan struktur bahasa yang benar sesuai dengan SPOK atau subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Contoh yang saya ambil di sini adalah aku sedang petak umpet bersama Dika. Kata ini tidak baku karena di sini merupakan kata yang tidak sesuai dengan subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Kata yang seharusnya digunakan adalah aku sedang bermain petak umpet bersama Dika. Di sini subjeknya sudah jelas aku dan objeknya itu adalah bermain petak umpet. Keterangannya itu adalah kata bermain bersama, dan juga kata objek berikutnya adalah Dika, di mana ini memenuhi syarat SPOK yaitu subjek, predikat, objek dan juga keterangan. Yang keempat adalah ambigu atau mengandung banyak arti. Contohnya itu adalah rumah baru di cat hijau itu milik pamanku. Itu merupakan kata yang tidak efektif karena mengandung banyak arti, dimana bisa kita artikan bahwa rumah baru hijau itu milik pamanku, atau rumah baru di cat itu adalah rumah pamanku, atau ada sebuah rumah baru yang baru dibangun dan di cat itu adalah rumah pamanku, dimana mengandung banyak arti yang bisa membuat orang kadang kurang memahami apa maksud dari yang kita katakan. Arti yang lain adalah rumah baru yang dicat hijau itu milik pamanku, itu merupakan kata yang efektif. Yang kedua adalah rumah yang baru dicat hijau itu milik pamanku. Yang ketiga itu adalah rumah pamanku baru dibuat dan dicat warna hijau. Mungkin dari saya itu saja. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan contoh kohesi. Kohesi adalah konsep penting dalam penulisan yang membantu membuat sebuah teks untuk mudah dipahami. Kohesi mengacu keterkaitan antara kalimat atau bagian dalam teks yang memanfaatkan berbagai elemen seperti kata penghubung atau repetisi untuk menjaga hubungan antara kalimat tepat jelas. Yang berikut adalah struktur. Struktur memiliki 3 contoh, yaitu yang pertama kalimat topik atau pernyataan umum. Yang kedua itu kalimat penjelas atau pengait kalimat. Yang ketiga itu kalimat penyimak. Contohnya adalah karena X adalah bilangan genap, maka X dapat ditulis sebagai 2N.
Oleh karena itu, X kuadrat pasti harus dibagi 4. Artinya, kata maka dan karena itu menciptakan kepadangan logis antara kalimat. Sekian materi dari saya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada materi berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dan contoh paragraf koherensi. Koherensi berhubungan dengan alur pemikiran yang konsisten dan mudah diikuti oleh pembaca. Struktur koherensi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu struktur koheren deduktif dan struktur umum. Struktur koheren deduktif yaitu kalimat topik, kalimat perjelas pertama, kalimat perjelas 2, dan simpulan. Sedangkan struktur umum yaitu kesatuan gagasan, pola urutan logis, teknik pengembangan paragraf, dan konsistensi pengembangan. Contoh tidak koheren dalam soal cerita, yaitu perbedaan alur yang koheren dan tidak koheren. Yang pertama, tidak koheren. Budi membeli 5 apel, harga 1 apel Rp2.000. Budi juga suka jeruk. Berapa kembalian uang Budi jika ia membayar dengan uang Rp20.000? Masalahnya, kalimat tentang jeruk merusak aliran cerita karena tidak relevan dengan pertanyaan harga apel. Yang kedua, kalimat koheren. Budi membeli 5 apel dengan harga Rp2.000, jadi kembalian yang diterima adalah Rp10.000. Kekuatannya, setiap informasi atau jumlah, harga, uang bayar berkaitan langsung untuk mencapai jawaban atau kembalian. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami tentang penggunaan kalimat efektif, struktur, contoh, kohesi, dan koherensi. Terima kasih. Terima kasih.